Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Summa ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina khususan ila syekhna wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kita, yakni kajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan membahas ayat masih berkisar tentang talak ya. Masih berkisar tentang talak. Kita akan bahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-229. Namun nampaknya karena meskipun hanya satu ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini, karena ini nampaknya penjelasannya itu cukup panjang, dalam, dan juga perlu penjelasan yang mendetail, maka sepertinya satu ayat ini akan kita bagi dua ya. Nanti kita nggak akan tuntas di satu ayat ini. Artinya nanti akan ada dua sesi dari menjelaskan atau membaca tafsiran dari satu ayat ini. Jadi sekarang ini kita baca terlebih dahulu mungkin hanya separuh ayatnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca terlebih dahulu ayatnya sehingga kita semoga dengan membaca ayatnya ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Mari kita lanjutkan kepada tafsirannya. Kalau dicetakan lokal ini ada di halaman 63 ya. Kalau dicetakan lokal ada di halaman 63. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. At-talaqu adapun talak. Talak di sini yang dimaksud itu adalah talak yang diperbolehkan seorang suami untuk rujuk kembali kepada istrinya yang ditalak ya. At-talaqu marratani, jadi talak yang diperbolehkan untuk bisa rujuk. Marratani itu hanya dibatasi sebanyak 2 kali. Fa imsakun bima'rufin, maka boleh menahan, atau di sini maksudnya boleh rujuk. Imsak di sini bermakna rujuk. Asal kata itu ya menahan. Boleh menahan atau boleh rujuk bima'rufin dengan cara yang baik, au tasrihun bi ihsanin, atau boleh juga melepas atau bercerai. Makna tasrih memang aslinya melepas, tapi makna di sini adalah bercerai. Bi ihsanin dengan cara yang baik. Ai dzalika talaqu alladzi hakamna fihi bi thubutir raj'ati lizauji huwa ayyujada marratani. Ai dzalika talaqu, adapun yang demikian itu talak, alladzi hakamna fihi yang telah kami hukumi fihi di dalamnya talak. Bisubutir raj'ati dengan menetapkan rujuk lizauji untuk suami, huwa ayyujada marratani,
yaitu didapati, maksud talak yang didapati marrotani sebanyak 2 kali. Jadi talak yang memang diperbolehkan untuk bisa rujuk atau untuk si suami bisa rujuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak itu hanya dibatasi sebanyak 2 kali saja. Jadi talak 1, talak 2. Nah, talak 2 ini udah batas akhir. Ketika dia sudah mentalak 2, maka nanti ada konsekuensi yang bisa dia pilih. Maka apa itu yang harus yang bisa dia pilih itu? Fal wajibu ba'da hatainil marrataini imma imsakun bima'rufin. Maka ini pilihannya nih ya. Fal wajibu, maka ada pun yang wajib ba'da hatainil marrataini, setelah 2 kali talak ini atau setelah talak yang kedua kali ini, imma imsakun bima'rufin, itu ada kalanya imsakun bima'rufin, menahan bima'rufin dengan cara yang baik. Ai artinya roja'atun, rujuk, bihusni usratin, dengan baiknya atau bagusnya usratin, pergaulan, atau isroh juga bisa dibaca isrotin, ini pergaulan. Walud fi muamalatin, dan juga santunnya muamalah, hubungan. La ala qasdi idrarin, tidak atas atau tidak didasari atas qasdi idrarin, tujuan untuk memberikan madarat kepada si istri, tentunya kepada si perempuan yang ditalak. Jadi pilihan yang pertama itu setelah terjadi 2 kali talak ini, itu adalah imsakun bima'rufin, imma imsakun bima'rufin. Ada kalanya dia kalau memang memiliki niat yang bagus, misalkan berniat untuk memperbaiki keadaan yang awalnya sempat tegang, kemudian keluar kata-kata talak, nah ingin diperbaiki oleh dia, ya itu udah, kalau begitu, kalau punya niat seperti itu lebih baik rujuk. Apalagi jika ditambah memang masih ada rasa suka, rasa cinta, dan rasa sayang kepada si istrinya, ya lebih utama rujuklah, karena ini pilihan yang pertama. Au tasrihun ay irsalun bitarkil muraja'ati hatta tanqadiyal iddatu wa tahsulul bainunatu bi ihsanin ay bi ghairi dzikri su'in ba'dal mufaraqati. Au tasrihun, atau pilihan yang selanjutnya itu adalah tasrih. Tasrih itu ya melepas. Ai irsalun artinya ya melepas. Bitarkil muraja'ati, dengan meninggalkan murajaah. Murajaah itu ya rujuk. Hatta tanqadiyal iddatu, sehingga berakhir atau habis al iddatu, masa iddah. Wa tahsul al bainunatu, dan terperoleh al bainunatu, talak bain. Bi ihsanin, berpisahnya dengan cara yang baik juga. Ai bi ghairi dzikri su'in ba'dal mufaraqati, artinya bi ghairi dzikri su'in, dengan tanpa menyebutkan keburukan, ba'dal mufaraqati, setelah berpisah. Wa bi adai jami'i huquqihal maliyati, dan dengan menunaikan keseluruhan hak-haknya si mar'ah, si istri, al-maliyati, yang bersifat harta. Kalau tidak ingin rujuk, misalkan si suami memang sudah tidak cinta lagi, begitupun juga sama, si istrinya sudah tidak cinta lagi, maka pilihan yang kedua yang diperbolehkan itu bagi si suami, ya boleh saja si suami itu tasrih, artinya melepaskan si istri tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan kesempatan rujuk. Jadi harusnya kan ketika seseorang ini bercerai atau mentalak istrinya. Jadi ketika seseorang mentalak istrinya, kemudian itu kan ada masa iddah. Nah, masa iddah itu adalah masa di mana masih ada kesempatan untuk si mantan suaminya bisa balik lagi kepada si istrinya yang dicerai itu. Nah, ketika masa iddah ini berakhir, dia tinggalkan begitu saja, ya secara otomatis telah habis masa iddah, si perempuan menjadi bebas. Nah, ketika dalam kondisi keadaan dia habis masa iddahnya, maka perempuan itu telah masuk ke dalam talak bain, telah menjadi perempuan yang telah tertalak bain. Bainnya bain sugro, bain kecil. Jadi talak 2, kemudian habis masa iddahnya, maka si perempuan ini sudah tidak memiliki ikatan perkawinan secara hukum kepada suaminya, ya kepada mantan suaminya.
Nah, kalau seandainya si suami membiarkan, ya setelah misalkan nih setelah jatuh kata talak, kemudian si suami hingga sampai si masa istri iddahnya berakhir, tidak juga rujuk kepada si istri yang pertama, hingga masuk si istri itu menjadi perempuan yang tertalak bain, maka secara otomatis hubungan pernikahan sudah selesai di situ. Hubungan pernikahan sudah selesai di situ, dan berarti tandanya si suami sudah tasrih, sudah berniat dengan dengan pasti untuk meninggalkan si istrinya itu, tidak mau rujuk. Nah, berarti si istri sudah bebas, tidak ada dalam ikatan pernikahan dan bebas untuk dia menikah dengan siapapun. Kalau memang dia lebih memilih untuk tasrih, artinya memang benar-benar pasti bercerai, ya harus juga bercerai dengan cara yang baik-baik juga, dengan cara yang ihsan. Apa itu bercerai dengan cara yang baik? Setelah berpisah, hindari cerita-cerita buruk, menceritakan keburukan terhadap mantan pasangannya itu. Setelah berpisah itu jangan ceritakan keburukan dari mantan pasangannya. Dan termasuk juga bagian daripada berbuat ihsan setelah bercerai, yaitu adalah dengan cara menunaikan, si suami menunaikan keseluruhan hak-haknya si perempuan yang bersifat harta. Entah mungkin itu bagian daripada nafkahnya, kalau seandainya dia punya anak, ya beri nafkahnya. Kalau memang misalkan dulu dia pernah meminjam emasnya, emas kawin ya, emas nikah, mahar itu dihutang oleh suaminya, dipinjam, ya tolong diganti lagi, dibayar lagi. Jadi itu bagian daripada ihsan, karena memang mahar pernikahan itu adalah mutlak hak milik si istri, begitu. Wa hadhil ayatu mutanawilatun li jami'il ahwali. Wa hadhil ayatu, dan adapun ini ayat atau ayat ini, mutanawilatun itu menjangkau li jami'il ahwali terhadap keseluruhan kondisi. Li'anna zauja, karena sesungguhnya seorang suami, ba'da talqatis saniyati, setelah talak yang kedua kali, setelah talak dua atau setelah mentalak istrinya kedua kali, imma ayyuraji'aha, ada kalanya dia mau merujuknya si mar'ah, wa huwa al-muradu biqaulihi ta'ala fa imsakun bima'rufin. Nah, kondisi yang merujuk ini, si suami yang mau merujuk si istrinya ini yang telah ditalaknya, itulah yang dimaksud atau yang diharapkan, al-murad di sini maksudnya yang dimaksud atau yang diharapkan dengan firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi fa imsakun bima'rufin. Jadi kalau seandainya setelah talak kedua, kemudian si suami ini rujuk kembali dengan istrinya pertama, inilah pengertian dari kata fa imsakun bima'rufin. Itu au yatrukaha hatta tabayyana bi inqidha'il iddati wa huwa al muradu bi qaulihi ta'ala au tasrihun bi ihsanin. Atau yatrukaha, misalkan si suami itu meninggalkannya si mar'ah, membiarkan si mar'ah hatta tabayyana bin qidha'il iddati, hingga tabayyana si mar'ah itu menjadi perempuan yang tertolak bain, bin qidha'il iddati, dengan habisnya masa iddah. Wa huwa al-muradu bi qaulihi ta'ala. Nah, kondisi yang seperti ini, kondisi yang yatrukaha ini, al-muradu itulah makna yang dikehendaki bi qaulihi ta'ala, dari firman-Nya Allah Ta'ala atau dengan firman-Nya Allah Ta'ala yang berbunyi au tasrihun bi ihsanin. Jadi misalkan si suami itu lebih memilih untuk membiarkan si istri masa iddahnya habis hingga si istri itu memasuki fase atau memasuki tahap di mana dia menjadi seorang perempuan yang tertalak bain. Ini pun juga termasuk daripada makna yang dikehendaki dari kata tasrihun bi ihsan. Jadi dua-duanya ini memang terjangkau di dalam ayat ini. Maknanya ini terjangkau di dalam kata at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Au yutalliqaha salisatan. Atau ada kalanya si suami ini mentalaknya si perempuan, si mar'ah, salisatan,
dengan talak yang tiga, dengan talak tiga. Wa huwa al-muradu biqaulihi ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Nah, keadaan yang yutalliqaha salisatan, al-muradu inilah yang dikehendaki biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Ini di redaksi yang selanjutnya ya, di ayat yang selanjutnya ini fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du, ini nanti ada di ayat yang selanjutnya. Jadi kalau seandainya misalkan si suami mentalak istrinya sebanyak atau sudah mentalak istrinya sebanyak 3 kali, maka ayat ini pun tetap masih menjangkau makna dari ayat yang berbunyi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du. Fakanatil ayatu mustamilatan ala bayani kullil aqsam. Maka adalah al-ayatu ayat mustamilatan itu mencangkup ala bayani kullil aqsam atas penjelasan setiap al-aqsam bagian-bagian. Walau ja'alna tasriha talqatan salisatan lakana qauluhu ta'ala fa in talaqaha talqatan rabi'atan fa innahu ghairu jaizin. Walau ja'alna tasriha, dan seandainya kita menjadikan at-tasriha akan tasrih talqatan salisatan dengan talak 3, lakana qauluhu ta'ala, niscaya pasti ada firman Allah Ta'ala berbunyi fa in talaqaha talqatan rabi'atan. Pasti ada ayat yang berbunyi in talaqaha fa in talaqaha talqatan rabi'atan fa innahu ghairu jaizin. Maka sesungguhnya talqatan rabi'atan ghairu jaizin itu tidaklah boleh. Maksudnya begini, kalau seandainya ada tasrih itu sebanyak 3 kali, pasti akan ada firman Allah yang berbunyi fa in talaqaha talqatan rabi'atan. Gitu maksudnya. Karena di sini tidak ada talaqaha talqatan rabi'atan, berarti memang talak itu hanya terbatas sebanyak 2 kali. Artinya lafaz at-talaqu marrotani ini memang menutup kemungkinan adanya tolak sebanyak 4 kali. Itu maksudnya seperti itu. Karena tolak sebanyak 4 kali itu sudah tidak ada, dan memang tidak boleh, karena tolak itu sebanyak 2 kali, tolak yang boleh dirujuk. Sedangkan talak yang ketiga kali ini sudah tidak ada lagi ampunan untuk rujuk. Bisa saja dia rujuk dengan syarat si istri harus nikah dulu dengan orang lain dan kemudian harus melakukan hubungan suami istri dengan si suaminya yang baru. Nah, kalau nanti dia diceraikan oleh suaminya yang baru atau suaminya yang kedua, cerai, masa iddahnya habis, baru boleh suaminya yang pertama nikah kembali kepada mantan istrinya itu. Jadi harus ada muhallil, harus ada pokoknya orang yang sudah melaksanakan 3 kali cerai, perempuan yang sudah tertalak sebanyak 3 kali sudah tidak ada kesempatan untuk bisa rujuk, kecuali si istri tersebut nikah lagi dengan orang lain dan sudah melaksanakan hubungan intim dan kemudian dicerai. Baru suami yang pertama, ya mantan suaminya yang pertama, boleh untuk bisa rujuk atau untuk bisa nikah baru, ya bukan rujuk, untuk bisa nikah baru dengan suaminya yang lama. Begitu maksudnya. Kemudian wasababu nuzuli hadhil ayati, dan adapun sebab turunnya ayat ini, annam ra'atan syakat ila Aisyata, sesungguhnya seorang perempuan syakat, dia mengadu ila Aisyata, kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi anna zaujaha, dengan sesungguhnya suaminya si imro'ah, yutalliquha wa yuraji'uha katsiran. Yutalliquha, dia mentalaknya, wa yuraji'uha, dan juga merujuknya, katsiran. Ini maksudnya banyak, ya maksudnya berkali-kali. Jadi ada seorang perempuan mengadu kepada Aisyah terkait tentang perihal suaminya ini, dia seringkali memberikan talak dan kemudian rujuk lagi, talak, rujuk lagi, talak, rujuk lagi, dan itu terjadi secara berkali-kali. Banyaklah pokoknya, terjadinya itu banyak, berulang-ulang, sehingga dia mengadu kepada Aisyah terkait tentang keabsahan
model pernikahan yang semacam itu, sudah talak, rujuk, talak, rujuk, talak, rujuk. Maka akhirnya turunlah ayat ini sebagai jawaban atas aduan dari si perempuan tersebut. Jadi intinya talak itu hanya 2 kali. Kalau sudah talak 2 kali, pilihannya hanya ada 2. Ada kalanya dia boleh rujuk kalau masa iddahnya belum habis. Kalau masa iddahnya sudah habis, berarti si perempuan itu sudah tertalak secara resmi, talak bain. Ya, kalau sudah 2 kali talak ya, karena sudah 2 kali talak, kemudian sampai masa iddahnya sudah habis, perempuan tersebut, si suami tidak rujuk-rujuk juga, maka si perempuan itu sudah menjadi perempuan yang tertalak bain. Artinya dia bebas untuk bisa menikah dengan siapa saja. Nah, ketika misalkan mantan suaminya ingin balik lagi kepada si perempuan yang sudah tertalak 2, yang telah habis masa iddahnya, maka kalau pengen nikah lagi harus diawali dengan pernikahan yang baru. Jadi harus ada mahar, harus ada saksi lagi, harus ada wali lagi. Pokoknya sebagaimana layaknya orang nikah baru, nikah baru, nikah awal. Jadi nggak ada kata rujuk bagi si perempuan yang sudah tertalak bain. Talak bain itu adalah yang sudah melewati, perempuan yang sudah melewati masa iddah. Jadi kalau sudah lewat masa iddah, maka si perempuan sudah tertalak bain. Kalau sudah talak bain, berarti si suami tidak ada kesempatan untuk rujuk. Kalau ingin balik lagi ya harus nikah ulang, gitulah, nikah ulang. Kemudian kita lanjutkan, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Wala yahillu, dan tidaklah halal lakum bagi kalian, an ta'khudhu, untuk kalian mengambil, mimma ataitumuhunna, dari apa yang ataitumuhunna. Ataitumuhunna ini maksudnya dari apa yang kalian telah berikan kepada mereka mar'ah, syai'an, akan sesuatu. Artinya wa min jumlatil ihsani, dan sebagian daripada keseluruhan ihsan, annahu, sesungguhnya mana ini kembalinya ya, enaknya ya, kembali kepada si Jauz ya. Annahu, sesungguhnya si Jauz, si suami, idza talaqaha la ya'khudhu minha syai'an. Idza talaqa, jika telah mencerai ya si Jauz, akannya mar'ah, la ya'khudhu minha syai'an, tidak boleh mengambil ya si Jauz, minha, daripadanya si mar'ah, syai'an, akan sesuatu, minalladzi a'taha, dari apa yang dulu misalkan pernah ia berikan kepadanya si mar'ah, minal mahri, yakni daripada mahar, contohnya wasyabi, dan juga pakaian, wasairi ma tafaddala bihi 'alaiha, dan keseluruhan apa yang telah tafaddala, ini maksudnya yang telah diberikan ya, maksudnya ya, apa yang telah diberikan, bihi, dengannya, ma 'alaiha, atasnya mar'ah. Jadi segala pemberian yang telah diberikan kepada si perempuan, tidak boleh si suami itu mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada perempuannya, kepada istrinya. Kenapa itu? Li'annahu istamta'a biha fi muqabalati ma'ataha. Li'annahu, karena sesungguhnya si Zauz, istamta'a, dia telah bersenang-senang atau mengambil kesenangan, biha, dengannya si mar'ah, fi muqabalati ma'ataha, dalam dengan sebanding ma'atoha, apa yang telah ia berikan kepadanya si mar'ah gitu. Jadi tidak boleh bagi seorang suami untuk mengambil apa yang dulu pernah dia berikan kepada si perempuan itu, kepada si istrinya, kalau terjadi perceraian. Kalau sudah bercerai, seorang suami tidak boleh lagi mengambil apa yang dulu pernah dia berikan kepada istrinya, seperti mahar, atau juga mungkin pakaian, atau segala apapun yang dulu pernah dia berikan pada waktu masa pernikahan itu berlangsung. Karena apa? Karena si suami pernah ya merasakan kesenangan ketika hidup bersama dengan istrinya itu. Seperti ya itu tadi, hubungan badan itu kan juga bagian daripada istimta. Kita mengambil kesenangan dari si perempuan itu. Jadi karena kita telah mengambil kesenangan dari mereka, telah bersenang-senang dengan dengan wanita tersebut, maksudnya dengan istri itu, ya tidak boleh untuk kita mengambil apapun yang pernah kita berikan.
pelayanan misalkan yang diberikan, dari mulai ngurusi anaknya, dari mulai memasak, mencuci baju, dan melayani apapun, itu kan bagian daripada istimta. Jadi ketika kita mengambil apa yang dulu pernah kita berikan kepada dia, itu dirasa nggak adil. Karena apa yang sudah kita rasakan, atau seorang suami yang sudah rasakan, kesenangan yang sudah dirasakan dari seorang suami, itu kan juga tidak bisa dikembalikan kepada si istri. Maka sebagai gantinya si istri berhak untuk mendapatkan apa yang dulu pernah diberikan oleh si suaminya. Ketika terjadi perceraian itu, jadi tidak boleh diambil apapun yang sudah diberikan. Tetapi di sini ada pengecualian, illa ayyakhofa alla yuqima hududallah. Illa kecuali ayyakhofa, kalau takut keduanya, maksud di sini adalah jauz dan juga zaujah, suami dan istri, alla yuqima hududallah, Allah bahwa tidak dapat yuqima menegakkan, ya zauj wa zaujah, suami dan istri, hududallahi, akan hukum-hukum Allah atau batasan-batasan Allah. Ai an la yura'iya mawajiba ahkami zaujati, artinya ketika tidak dapat menjaga ya si zauj wa zaujah, suami dan istri, mawajiba ahkami zaujati, akan kewajiban-kewajiban hukum az-zaujah, ya hukum zaujah, pernikahan maksudnya. Jadi kalau ada rasa takut, misalkan ada rasa takut bahwasanya dia tidak mampu dapat menegakkan segala hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang berkaitan tentang hubungan suami dan istri, ya berarti di sini ada pengecualian ya. Wa qara'a Hamzatu yukhafu bidhammil ya, dan membaca Imam Hamzah yukhafu dengan lafaz yukhafa, di sini yukhafa dengan lafaz yukhafa, bidhammil ya'i dengan dhammah huruf ya. Fa in khiftum, maka jika khiftum kalian takut, fa in khiftum maka jika kalian takut, alla yuqima hududallahi, bahwa tidak dapat menegakkan si zauj dan zaujah, hududallahi, akan batasan-batasan Allah atau hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa alaihima, atasnya si zauj dan zaujah, fima iftadat bihi, fima pada apa yang iftadat, menebus ya si mar'ah. Jadi iftadat di sini kembalinya kepada mar'ah atau istri, bihi dengannya ma. Artinya fala haraja ala zauji fi akhdhi maftadat az-zaujatu bihi nafsaha, maka tidak ada dosa, artinya tidak ada dosa. Fala haraja, maka tidak ada dosa, ala zauji, atas suami, fi akhdhi maftadat az-zaujatu bihi nafsaha, fi akhdhi, di dalam mengambil, ma, akan apa yang iftadat, telah menebus, az-zaujatu, apa istri, bihi dengannya ma, nafsaha, terhadap dirinya si zaujah, minal mali, yakni dari harta, liyutalliqaha, untuk dapat atau agar dapat menceraikan ya si zauj, suami, ha, terhadapnya si zaujah, istri. Kalau memang benar ada kekhawatiran, misalkan di antara kedua suami dan istri tersebut khawatir, dirasa ada kekhawatiran dia tidak mampu dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka boleh saja bagi seorang suami untuk mengambil harta dari apa yang telah dijadikan tebusan oleh si istri, yang dia bayarkan untuk meminta talak si suaminya. Jadi ini masuk dalam kategori khulu, talak tebus. Jadi misalkan gini, seandainya ada seorang istri khawatir bahwasanya dia misalkan tidak dapat memenuhi atau melayani si suaminya lagi, khawatir dia jatuh kepada dosa, misalkan si istri itu, karena kan melayani suami itu hukumnya kan wajib. Ketika si istri itu tidak mampu memberikan pelayanan maksimal kepada suami, misalkan dia khawatir takut dosa, maka boleh saja si istri meminta kepada suaminya tolak.
Dan misalkan si suami memberikan syarat, boleh saja misalkan si suami meminta syarat, saya bisa saja misalkan gitu ya, berkata si suaminya ini kepada istrinya, saya bisa saja menjatuhkan talak kepada Anda, tapi dengan syarat Anda harus menebus talak itu atau membayar talak itu dengan sejumlah harta. Atau bisa juga Anda kembalikan mahar yang dulu pernah saya berikan kepada Anda, maka nanti akan jatuh talak 1. Gitu. Ini jadi namanya talak tebus. Jadi kondisi di mana si istri ingin meminta kepada suaminya talak, jadi ingin meminta talak kepada suaminya, dan suami mensyaratkan sejumlah harta dan si istri menyanggupinya, itu dinamakan dengan talak tebus. Nah, pada talak tebus ini, si suami hukumnya boleh mengambil atau menerima pemberian yang telah diberikan oleh si istri sebagai tebusan untuk mendapatkan talaknya, dan harta tersebut halal bagi suami untuk diperdaya gunakan. Begitu maksudnya. Jadi kalau memakan harta dari pemberian istri dengan syarat sebagai imbalan tebusan untuk mendapatkan talaknya, ya itu bagi si suami boleh saja mendayagunakan harta yang diberikan oleh si istri itu, begitu ya. Wala 'alaiha fi i'ta'ihi iyyahu bi thayyibati nafsiha, dan tidak ada keharusan atasnya si istri fi i'ta'ihi di dalam memberikannya mal atau harta, iyyahu kepadanya suami bi thayyibati nafsiha dengan kebaikan jiwanya atau dengan kebaikan dirinya si mar'ah, si istri. Dan dalam dalam hal khulu, talak tebus, itu tidak mesti disyaratkan si istri itu ada kerelaan dalam membayar tebusannya itu, dalam memberikan tebusannya kepada si suami. Bisa saja misalkan begini kondisinya, si suami dulu waktu nikah pernah memberikan sebidang tanah, ya pernah memberikan sebidang tanah yang luas lah, katakanlah mungkin 1 hektar. Nah, kemudian dengan tanah yang 1 hektar tersebut sebagai mahar, si istri dalam beberapa tahun kemudian minta cerai kepada suaminya. Kemudian suami berkata, bisa saja saya menjatuhkan talak kepada Anda, tapi dengan catatan Anda harus mengembalikan sebidang tanah sejumlah 1 hektar itu kepada saya. Begitu loh maksudnya. Padahal si istri itu sangat menyenangi tanah tersebut, pokoknya sangat sayang lah. Kalau orang kita sekarang tuh sudah terlanjur sayang, terlanjur gimana ya, rasa memiliki sudah terlanjur begitu dalam dengan tanah tersebut, apalagi tanahnya teramat luas, itu 1 hektar itu. Nah, ini dia memberikan dengan secara terpaksa, misalkan ya diberikannya dengan cara yang terpaksa, meskipun dengan tidak ada kerelaan dari seorang istri dalam memberikan tanah itu kembali kepada suaminya. Artinya secara terpaksa lah, hulu itu tetap terjadi, tetap bisa terjadi meskipun si istri nggak rela. Dan si suami tetap halal memakan atau mendayagunakan pemberian dari si istri dengan menjadikan itu sebagai tebusan dari talaknya. Dan halal itu hukumnya untuk didayagunakan oleh suami meskipun si istri tidak begitu rela misalkan. Karena apa ya, ini bagian daripada kesepakatan. Kalau kamu memang mau saya jatuhkan cerai, saya jatuhkan talak, ya silahkan balikan dulu mahar yang dulu pernah saya berikan. Setelah itu silahkan dah kamu pasti akan saya jatuhkan cerai, talak 1 gitu. Karena memang demi untuk bisa mendapatkan talak itu ya mau gak mau si istri harus rela, tidak rela harus berikan, gitu loh maksudnya. Kemudian nazalat hadhil ayatu fi sya'ni Tsabit bin Qais bin Syammas. Nah, jadi turun ayat ini dalam perkaranya Tsabit bin Qais bin Syammas wa fi sya'ni Jamilata binti Abdillah bin Ubay, dan juga pada perkaranya Jamilah binti Abdillah bin Ubay. Ini anak daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu gembong munafikin di masa Rasulullah. Ishtarat nafsaha min zawjiha bimahriha, dia telah membeli nafsaha akan dirinya min zawjiha dari suaminya, bimahriha dengan maharnya si Jamilah ini.
Jadi maksudnya dia telah menebus kebebasan dirinya, artinya telah ia meminta talak dari suaminya itu dengan membayar maharnya dulu, yang dulu pernah diberikan oleh suaminya sekarang dikembalikan lagi, supaya si Jamilah itu bebas dari ikatan pernikahan oleh suaminya yang lama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sabit kepada Sabit, khudh minha ma a'taitaha wa khalli sabilaha. Khudh, jadi kata Nabi itu khudh, ambil olehmu minha daripadanya Jamilah ma a'taitaha, apa yang dulu pernah kamu berikan kepadanya, wa khalli sabilaha, dan bebaskan jalannya. Maksud bebaskan jalan di sini ceraikan dia. Fafa'ala, maka berbuat ya si Sabit. Artinya Sabit melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi ketika si Jamilah ini setuju, Nabi memerintahkan kepada bukan Sabit ya, maksudnya si Jamilah ini setuju untuk memberikan mahar yang dulu pernah diberikan kepada Sabit ya, kepada dia oleh Sabit. Dia berikan lagi kepada Sabit, dia kembalikan kepada Sabit sebagai tebusan dirinya dari pernikahannya itu. Jadi dengan sebab itu Rasulullah berkata kepada Sabit, ambil wahai Sabit apa yang dulu pernah kamu berikan, tapi setelah itu khalli sabilaha, ceraikan dia, bebaskan jalannya. Artinya biar supaya dia bisa nikah lagi kemanapun yang dia mau, kepada siapapun yang dia kehendaki. Fakana dzalika awwalu khul'in fil islami, maka adalah zalika yang kejadian tersebut, awwalu khul'in itu merupakan awal khulu, awal pertama kali terjadinya khulu, artinya talak tebus, fil islami di dalam Islam. Wa fi sunani Abi Daud, dan di dalam sunannya Abi Daud, annal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan, kanat Hafsata, itu adalah Hafsah binta Sahlin al-Ansariyah. Jadi kalau di dalam sunannya Abi Daud, perempuan yang dimaksud di sini itu adalah Hafsah binti Sahal al-Ansariyah, orang Ansor. Ini hanya ada sedikit ini ya perbedaan perbedaan pendapat terkait siapakah wanita yang ditalak tebus itu, atau yang meminta kebebasan dari Sabit ini. Jadi ada yang berpendapat itu adalah Jamilah, ada juga yang berpendapat itu adalah Hafsah binta Sahal al-Ansariyah. Mungkin sampai di sini dulu ya, karena selanjutnya ini cukup panjang juga. Jadi butuh kayaknya butuh penjelasan yang lebih dalam, karena kalau saya akan diterangkan sekarang takut waktunya kelamaan. Mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.